kita masuk pada inti pembahasan kita pada hari ini. Apa itu gangguan kecemasan? Menurut Ignacia, apa yang Ignacia ketahui tentang gangguan kecemasan itu? Ya, baik. Menurut saya gangguan kecemasan ini disebut juga dengan anxiety. Nah, itu dimana suatu jenis kondisi kesehatan mental di mana kita merasakan cemas yang berlebihan. Sebenarnya merasakan cemas itu normal saja, tetapi jika merasa cemas yang berlebihan tidak bisa dikontrol, itu merupakan gangguan. Itu menurut saya. Menurut saya gangguan kecemasan itu suatu kecemasan yang berlebihan. Itu dimana kita tidak bisa mengontrol kecemasan itu, yang biasanya disebut dengan anxiety. Biasanya orang yang merasakan cemas itu normal, tapi gangguan ini dimana orang itu tidak bisa mengontrol kecemasannya. Jadi kayak mereka tidak bisa mengontrol kecemasan yang berlebihan sampai kecemasan itu mengganggu aktivitas mereka sendiri. Pertanyaan berikutnya, apakah kalian pernah merasakan gangguan kecemasan yang normal? Menurut saya semua orang sih pasti pernah merasakan cemas ya. Kalau yang normal pasti semua, saya pernah kok. Ya, contohnya di saat kita mau menghadapi ujian, wawancara, atau mau mengambil keputusan gitu. Itu pasti semua orang merasakan cemas karena takut salah gitu. Kalau yang tidak normal, apa kalian pernah merasakan itu? Kalau saya secara pribadi mungkin belum ya. Saya juga sih kalau yang sampai Ya, yang masuk ke ciri-ciri dalam tidak normal itu kan di saat kita tidak bisa mengontrol lagi, terus detak jantung kita. iya. Di saat detak jantung kita berkencang, perasaan gugup, panik, takut kayak tanpa sebab begitu, mungkin saya tidak pernah. Mungkin pernah tapi masih bisa dikontrol. Kalau yang sampai tidak bisa kontrol mengganggu aktivitas mungkin itu belum pernah. Ciri-ciri yang kalian ketahui dan apa yang kalian rasakan ketika gangguan kecemasan itu datang? Yang paling sering sih telapak tangan itu Berkeringat, detak detak jantung. jantung lebih cepat, terus kadang rasa mules, terus panik, terus merasa kayak kita dalam bahaya. Walaupun sebenarnya kita diam aja di rumah tapi selalu merasa kayak oh ini dalam bahaya, tidak bisa mengatasi begitu, selalu merasa takut begitu. Intinya cemas lah, intinya itu pasti merasa cemas. Kalau kalian merasa cemas dalam suatu keadaan, apa yang kalian lakukan supaya rasa cemas yang ada dalam diri kalian itu pelan-pelan menghilang atau redah? Mungkin yang pertama harus tenangkan diri dulu, mungkin dengan cara tarik nafas yang dalam, mungkin minum air atau diam sejenak dulu. Kan kadang-kadang orang kalau tidak bisa kontrol mereka sudah diam membatu gitu. Jadi kadang kita harus kayak sudah diam dulu, terus tarik nafas dalam hati tuh sambil ngomong kayak tidak apa-apa, tenangkan diri sendiri. Meyakinkan diri sendiri dulu. Terus kalau misalnya sudah mulai bisa tenang, mungkin minum air atau mungkin mulai melihat situasi yang memang sebenarnya tidak ada apa-apa begitu. Kalau kalian melihat ada seseorang di sekitar kalian yang mengalami gangguan kecemasan yang betul-betul mengganggu kalian juga, apa yang akan kalian lakukan? Atau apa yang akan kalian berikan atau semacam edukasi untuk si penderita tersebut? Yang pertama pasti menenangkan dia dulu. Menenangkan dia, meyakinkan dia bahwa Sebenarnya dia tidak ada ada apa-apa. tidak yang seperti dia pikirkan sehingga membuat dia cemas. Terus mulai menjelaskan ke dia apa itu yang sekarang dia hadapi itu seperti apa. Terus kalau misalnya dia belum bisa mengontrol diri sendiri, mungkin menyarankan dia untuk pergi ke psikiater atau apa yang berkewajiban lah begitu. Terus pasti di psikiater itu pasti suruh menyarankan dia untuk hidup yang lebih sehat, mungkin pola hidup yang sehat, olahraga begitu mungkin. Terus di saat kita merasakan kecemasan itu mungkin kita harus sering berkumpul dengan teman, keluarga supaya kayak kita tidak ada pikiran. Kan di saat dengan teman seperti sekarang kita saling bertukar pikiran, jadi kayak kita tidak memikul pikiran sendiri begitu, tidak merasakan kesepian begitu. Terus mungkin lebih ke bakat kita, mengembangkan bakat kita, melakukan aktivitas yang memang kita suka, terus mencari dukungan, pola hidup yang sehat, menyibukkan diri. menyibukkan diri.
Oke, terima kasih untuk edukasi dari narasumber berdua. Mungkin sudah cukup bisa memberikan wawasan kepada kita semua bahwa kecemasan itu wajar dirasakan atau dihadapi oleh semua orang. Yang tidak wajar ketika kecemasan itu mengganggu aktivitas dan tidak bisa terkontrol. Saya Jacinta Il, Saya Nurul pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan kami yang tidak berkenan. Terima kasih.